Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Saat ini saya berada di sisi bagian parkir dari stasiun Yogyakarta Tugu, tepatnya di pintu selatan stasiun Yogyakarta Tugu. Ya, kalau biasanya kita naik kereta jarak jauh dari pintu utara, kali ini kita coba sesekali ya, naik dari pintu selatan. Nah, di suasana bulan Ramadan kali ini masih dalam kondisi berpuasa. Saya akan melakukan perjalanan singkat Jogja-Surabaya bersama kereta api Sancaka yang merupakan kereta pelaju lintas Surabaya-Jogja. Jadi kita bakal naik full trip sampai Surabaya. Adalah rangkaian kereta api Bandung Nah, ganggu guys, sorry banget. Kereta api Bandung dari stasiun besar Yogyakarta. Untuk kereta api Sancaka yang akan saya naiki merupakan Sancaka siang, menyesuaikan waktu yang sedang berlalu ya, yang mana dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Yogyakarta pada pukul 11.30 dan nantinya diestimasikan datang pada pukul 15.32. Kali ini saya ngambil di kelas eksekutif ya teman-teman, karena beberapa hal yang saya pertimbangkan, yaitu yang pertama karena nggak bisa duduk mundur untuk sementara waktu, jadi biar cari aman aja. Jadi akan seperti apa perjalanan saya bersama kereta api Sancaka siang eksekutif di waktu berpuasa? Ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Sebenarnya kereta api Sancaka itu berangkatnya dari jalur 2 guys. Tadi udah sempet ngeliat nih tiketnya. Sebenarnya dari jalur 2, cuman kayaknya agak rame ya, karena di jalur 2 nya masih stop di KRL. Jadi saya memutuskan untuk lewat di bawah terowongan stasiun Yogyakarta dulu, buat ke peron tengah, buat nantinya bisa ngabadiin kereta api Sancaka dari arah Surabaya masuk stasiun Yogyakarta. Karena secara jadwal kereta api Sancaka dari Surabaya masuk pada pukul 11:02. Ya udah, kita naik. Ini kalau nggak salah terowongannya itu peninggalan sejarah guys, tapi nggak tahu gimana ceritanya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen aja di bawah. Mantap. Jadi barusan kereta api Sancaka masuk di jalur 2 stasiun Yogyakarta Tugu. Keberangkatan awal dari stasiun Surabaya Gubeng. Tadi tiba di stasiun Yogyakarta pada pukul 11.00 ya, awal 2 menit. Nah, kita tuh nanti ada di eksekutif 4 guys. Eksekutif 4 tuh di belakang, di balik troli ini ya. Dan kebetulan saya ada di eksekutif 4 seat 11D. Jadi nanti kemungkinan kita akan berada di sebelah kiri, tapi sisi depan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Setidaknya tidak
single seat depan lah ya. Nah, saat ini saya masih belum bisa mengakses kereta api Sancaka yang akan membawa saya ke Surabaya, dikarenakan kereta api Sancaka masih dalam proses pembersihan. Mungkin teman-teman bisa melihat banyak sekali rolling stock yang sedang bekerja ya untuk membersihkan rangkaian kereta di dalam, dan juga proses pemutaran kursi ya, karena masih banyak kursi-kursi yang belum diputar. Nah, proses ini kayaknya memakan waktu sekitar 15 menit. Jadi ya paling kita bisa masuk pukul 11.15. Mungkin sambil nungguin para kru bebersih, sambil kita tunggu apakah lokomotif dinas dari kereta api Sancaka 81B akan lanjut sebagai lokomotif dinas 82B. Ya kemungkinan besar ya. Let's see. Oke, jadi karena kita sudah boleh masuk ke dalam rangkaian kereta api Sancaka, sebelumnya saya pengen ngejelasin mengenai sarana atau armada yang digunakan sebagai eksekutif 4 pada kesempatan hari ini. Adapun untuk kereta api eksekutif 4 kali ini sarananya adalah K10 1943 Dipo YK, yang mana merupakan transit kepemilikan YK untuk kereta api Sancaka, karena Dipo kepemilikannya Yogyakarta. Lalu K1 adalah kode untuk kereta eksekutif karena kelas 1. 0 merupakan kereta dengan mode tidak berpenggerak ya, karena di bawah lokomotif. 19 tahun produksi dan 43 adalah nomor urut produksi tahun 2019, yaitu absen ke 43. Seperti itu guys. Nah, ini kita udah berada di jalur 2 dan ternyata memang cukup ramai ya yang naik kereta api Sancaka, apalagi di kelas eksekutifnya. Jadi ya udah. Ditambah ini kenapa ya eksekutifnya mode night mode ya. Aduh. Nah, di jalur 3 ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan persiapan melintas langsung. Yuk abadin dulu Gaya Baru Malam Selatan. Let's go. Jadi ini 10 menit menjelang keberangkatan kereta api Sancaka dari stasiun Yogyakarta. Secara jadwal kereta api Sancaka dengan nomor KA82B akan berangkat pada pukul 11.30 dan nantinya akan berhenti di stasiun Klaten, Solo Balapan, Madiun, Anjuk, Jombang, Mojokerto, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kali ini saya berada di eksekutif 4 ya, seperti yang teman-teman udah tahu barusan ya. Saya udah ngomong dapatnya di sisi paling depan 11D, dan suasana kereta eksekutif 4 lagi dalam kondisi remeng-remeng ya, karena sepertinya diatur seperti night mode itu. Dan mungkin kalau fasilitas yang ada di eksekutif sepertinya tidak perlu saya jelaskan berulang-ulang, karena sudah sering sekali saya bahas di perjalanan sebelumnya. Dan juga memang kereta api Sancaka sendiri ini sudah pernah saya jalani ya. Saya pernah naik kereta api Sancaka tapi versi dari Surabaya ke Jogja, jadi ini kayak cuma pemanis aja versi Jogja ke Surabaya. Ya, mari kita
perjalanan bersama kereta api Sancaka selama 4 jam 2 menit ke depannya. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang. Kereta ini dilengkapi dengan bagasi yang berada di atas kursi Anda. Kami mohon berhati-hati saat menyimpan barang di bagasi dan menempatkan barang pada posisi yang aman. Setiap tempat duduk tersedia stop kontak yang dapat digunakan untuk mengisi daya seperti smartphone, tablet. Stasiun pemberhentian pertama stasiun Klaten. Kita di stasiun Klaten berhentinya cukup 2 menit aja guys, dari pukul 11.53 sampai 55 ya kalau nggak salah. Jadi yaudah langsung aja masuk. Udah siap berangkat dari stasiun Klaten. Jadi waktu singgahnya nggak ada yang lebih dari 5 menit ya Sancakanya. Jadi kesannya seperti terburu-buru. Makanya ini baru keluar sebentar, tiba-tiba Sancakanya udah siap buat berangkat. Jadi secara estimasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta api Sancaka tiba di stasiun Solo Balapan pada pukul 12.14 dan dijadwalkan berangkat pada pukul 12.17. Jadi kalau misalnya melihat jam saat ini jam 12.18 sudah terhitung terlambat 1 menit. Jadi ya begitu kalau kereta yang terburu-buru, jadi waktu singgahnya nggak begitu lama.
stasiun Madiun, pusat dari LPG, yaitu di stasiun Madiun ini ya. Dan secara estimasi keberangkatan kereta api Sancaka, kalau di sininya tuh jadwalnya berangkat pada pukul 13.27, sedangkan jadwal kedatangannya adalah pada pukul 13.22. Ini menandakan bahwasanya kereta api Sancaka datang awal 3 menit ya, karena tadi masuk stasiun Madiun itu 13:19. Nah, inilah yang saya pengen dari tadi ya, keretanya awal, jadi bisa reka-reka di luar, karena di sini cukup dinginnya di dalam ya, tapi memang di luar juga panas sih, tapi tadi sempat hujan ya. Di stasiun Madiun untuk naik turun penumpang terdapat pergantian kru dan juga pengisian air ya. Jadi di atas tadi mungkin ada yang naik ke atas buat isi air toilet. Udah, ini kita ngangetin badan dulu sejenak sebelum kereta api Sancaka berangkat kembali dari stasiun Surabaya Madiun ke Surabaya. Setelah sekian lama menunggu ya, akhirnya kereta api Sancaka tiba di stasiun Nganjuk. Kita sudah berada di pusat dari Kabupaten Nganjuk, di kota Nganjuk. Berangkat ya, di stasiun Nganjuk berhentinya 2 menit dari pukul 14.00 sampai 14.02. Rangkaian panjang. Kalau biasanya kita ada di posisi belakang ya, karena suka banget ngambil peron-peron belakang, ngambil rangkaian belakang. Kali ini kita dapat peron karena kita posisinya dari tengah. Stasiun Nganjuk ini ternyata bisa cukup buat sampai kereta paling belakang ya. Enggak ding, premium 4/5 nggak dapat peron. Kali ini kita dapat peron guys, mantap. Oke, persiapan berangkat Nganjuk.
berangkat dari Nganjuk pukul 14.01 ya teman-teman. Ternyata awal 1 menit, nggak tahu kenapa awal terus ya berangkatnya dari Madrid sampai berangkat Nganjuk barusan. Entah apa yang dikejar, tapi ya yang jelas untuk kereta selanjutnya kereta api Sancaka akan berhenti kembali di stasiun Jombang. Jadi lompat jauh banget dari Nganjuk langsung Jombang. Kalau dari secara estimasi jadwal sampai pukul 2:30 di stasiun Jombang. Guys, kita bengong dikit Jombang ya. Ya, secara jadwal kereta api Sancaka singgah di Jombang selama 3 menit dari pukul 14.31 sampai pukul 14.34. Tapi karena kita masuknya 14.26, jadi kereta api Sancaka mencatat rekor awal 5 menit masuk stasiun Jombang. Nggak tahu ini nanti bakal nambah waktu singgahnya atau diberangkatinya awal. Jadi ya mungkin kita tunggu aja ya. Nah, sekedar informasi juga di teman-teman, kereta api Sancaka itu punya skema tarif khusus untuk rute Jombang Surabaya Gubeng. Cuman kalau untuk harganya saya lupa ya. Kalau eksekutif itu 90, ekonomi 70 atau berapa gitu. Pokoknya antara dua itulah pokoknya. Nanti mungkin saya cantumin aja di teks ya buat harganya. Nah, kita singgahnya bisa lama nih karena awal banyak. Oke, jadi langsung masuk aja deh. Kita sisa 1 persinggahan lagi ya di stasiun Mojokerto sebelum kita mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Mantap, justice. Baru saja kereta api Sancaka berangkat dari stasiun Jombang, dan mungkin sebelum kereta api ini singgah di Mojokerto nanti saya pengen sedikit apa ya, cerita kecil mengenai perjalanan kereta api Sancaka ini ya. Meskipun memang belum selesai secara utuh 100% sampai Surabaya, tapi beberapa pesan bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, pada umumnya Sancaka kereta penghubung jalur Yogyakarta Surabaya pulang berkumpul, yang mana kini melayani 2 kelas layanan pada umumnya ya, eksekutif dan ekonomi premium. Dan pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk kembali menggunakan kelas eksekutif dikarenakan ada beberapa pertimbangan yang membuat saya harus mengambil kelas eksekutif ya. So far sampai Jombang itu seru ya, meskipun memang rasa-rasanya perjalanannya cukup singkat, tapi ya seru aja, nggak membosankan, nggak monoton, dan juga secara fasilitas juga kalau kelas eksekutif ya nggak diragukan lagi ya, nyaman ya. Terus ada beberapa konsep yang ingin saya sampaikan mengenai perjalanan Sancaka, karena pada tanggal 1 Desember 2025 lalu kereta api Sancaka mengalami perubahan perubahan VOPS atau VMAX. Jadi terdapat revisi KPK yang membuat kereta api Sancaka yang semula bisa berjalan 120 km per jam menjadi
Saat ini kereta api Sancaka singgah di stasiun Mojokerto dan ini kita disamperin sama Kuncen Mojokerto. Jadi kita singgah berapa lama? Apa? Singgahnya berapa lama dia? 14.50. Cuman berangkat. Oh ya, 3 menit berarti ya. Oke, kita punya waktu 3 menit buat singgah. Jadi ya udah cepet-cepet aja yuk. Guys, karena kita sudah melintas langsung di stasiun Sepanjang, ini menjadi pertanda bahwasanya kita sudah memasuki area single track satu petak sepanjang Wonokromo, dan sekaligus menjadi tanda juga kalau kita akan segera tiba di stasiun tujuan akhir kita, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Mungkin dalam waktu 10 menit lagi kita nggak ketemu rel dari arah Surabaya ya, karena memang posisinya single track guys. Di sini kita masih bisa ngebut, tapi nanti di Wonokromo kita pelan lagi. Jadi benar-benar kereta dari Jogja atau kereta dari arah barat itu dia tuh udah di Sepanjangnya pelan, terus di Wonokromonya juga pelan. Jadi ya itulah mungkin yang bisa jadi alasan yang kuat kenapa kereta dari arah barat itu kadang sering telat. Ya udah, sebentar lagi udah mau Wonokromo. Sebenarnya kita bisa melihat percabangan dari arah Malang, cuman percabangannya ada di sebelah kanan guys. Jadi ya mungkin kita sesuaikan dengan posisi duduk kita aja ya. Surabaya.
Oke, alhamdulillah jam 15.32 kita tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Gubeng ya. Secara jadwal kedatangan memang tepat waktu. Jadi alhamdulillah kita bisa datang di stasiun Surabaya Gubeng ini sesuai jadwal yang sudah ada, dan dengan tibanya saya di stasiun Surabaya Gubeng ini menjadi akhir dari kisah perjalanan saya bersama kereta api Sancaka Siang dari Yogyakarta menuju Surabaya Gubeng. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di perjalanan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.